Kakak. Mhm. Oke, mohon maaf terlambat ya ini ya. Iya kak, nggak apa-apa kak. Saya tuh sebenarnya baru ini di rumah, nggak ke kantor. Oh, Jadinya iya. tadi kaget kalau harus hari ini Zoom-nya. Iya, soalnya mepet waktunya kak. Oke, bentar saya siapkan dulu. Ini tuh tadi tuh ada kegiatan juga di luar baru. Oke, oke sambil kenalan dulu. Kak, ini saya manggilnya Kak siapa nih? Bira aja kak. Kak Bira, oke. Kak Bira nggak open cam ya? Bentar. Sebentar kak. Ini kak, saya pakai iPad kak, jadi sambil ngebuka catatan kak. Oh, oke. Hmm, sudah. Kak Bira sudah di-share untuk PDF-nya? Untuk modulnya? Belum kak? Oh, belum. Oke. Hmm. Kak Bira dari mana, Kak? Saya dari pendaftarannya Dari lewat Kalimantan Tengah kak. Oh, oke. Iya. Hmm, tapi sekarang posisi Jakarta ya? Iya sudah di Jakarta kak, karena tanggal 10 sudah ini kak, udah karantina kak. Oke. Oh, 10 ini. Iya 10 besok ini kak. Masya Allah. Oke, 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 oke. Hmm, nanti jam berapa? Ada penjas. Jam 4 di GBK kak. Paling nanti saya jam 3-an saya berangkat. Jam 4. Oke, jam 3. Oke. Oh, kalau boleh tahu, kakak mau masuk di mana nih? Saya di STIN kak. Oh, di STIN. Iya kak. Oke. Kak Mira, STIN. Hmm, oke, kita mulai dulu yuk. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mohon maaf, Muslim bukan ya? Muslim kak. Oke, biar enak kan kita ngebukanya dan berdoa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Kak Bira. Yang kak. Oke. Mungkin perkenalkan untuk saya sendiri, Betty Dena. Nanti insya Allah kita akan belajar bareng ya Kak ya, psikologi. Siapa? 10 pertemuan. Nanti kita mepetkan mungkin untuk hari ini 2 kali pertemuan ya Kak ya. Iya kak. Nanti pertemuan kedua malam ya. Malam kak. Oke. Oke, semoga eh apa pembelajaran kita bisa maksimal ya Kak ya. Ya, amin, kak. Semoga terus yang penting semangat terus untuk Kak Bira. Iya kak. Oke. Hmm, oke. Belum belum di ini kan Kak untuk modulnya. Belum kak, modulnya belum kak. Oke. Oke. Mungkin hmm, oh, kalau misalkan kertas HVS ada Kak? Ada kak. Oke. Silahkan dipersiapkan dulu. Hari ini pertemuan ini kita akan mulai dengan grafik dulu. Grafis. Ya kak. Oke.
Dua saja. Oh, berarti sudah lolos yang pemberkasan dan seleksi tahap pertama ya? Tinggal psikologi ya besok ya tanggal 10. Jadi iya SKD sudah Kak, SKD. Sisa Jadi gitu. sama Mm-mm. jasmani Kak. Oke, selamat ya. Sudah lolos, tinggal meneruskan tahap selanjutnya. Oke, sebelumnya mungkin prolog dulu ya. Apa itu tentang kita akan belajar tentang psikotes, psikologi, tes psikologi. Di sini kalau sepengetahuan Kak Bira apa nih? Kalau untuk psikologi kan dibagi kan Kak. Kalau misalnya yang untuk kedinasan makanya ini saya kurang tahu Kak. Kalau yang untuk Hmm, di Polri sama Akmil saya tahu Kak. Kalau di oke. Polri kan dibagi menjadi tiga kan, ada kecerdasan, kecermatan sama kepribadian nggak? Betul. Ada intelijensi, kecermatan, dan kepribadian. Iya Kak. Nanti eh, jadi di sini itu mengungkap ketiga itu aspek untuk tes psikologi tersebut. Biasanya sih kalau misalkan ini tes ini dilakukan dalam sehari penuh dari pagi sampai siang bahkan bisa sampai sore. Jadi benar-benar untuk kesiapan fisik dan mental benar-benar harus dijaga itu. Dan kalau bisa dilatih biar dari pagi sampai siang itu on terus, fit terus. Apalagi tentang biasanya yang jadi terakhiran itu adalah kecermatan. Iya Kak. Nah, itu detik-detik terakhir saat-saat sisa kita tenaganya udah kepake di awal, di terakhir juga harus dituntut juga untuk kecermatan. Nah, itu benar-benar dipersiapkan ya, Kak ya. Iya Kak. Oke. Dan ini sendiri juga kita dibagi menjadi tiga. Ada verbal, ada numerik, ada grafis. Oke, di sini kalau verbal tuh ada kayak sinonim, antonim, terus apa perbendaharaan kata, pengelompokan kata, terus ada hubungan antar kata, silogisme, tahu hubungan antar Iya kata? tahu Kak. Hmm. Terus kalau misalkan untuk matematika itu numerik, itu lebih ke aritmatika dasar. Sebenarnya ngulang sih dari SMP, SMA kayak gitu, pelajaran dasar kayak gitu. Jadi kayak hitungan pengurangan, penambahan, pembagian, perkalian seperti itu. Terus kalau ini ada aljabar, jadi kayak pengembangan dari aritmatika sebenarnya. Tapi di situ juga kita flashback ke yang rumus-rumus kayak soal bercerita, terus kayak gitu. Iya Kak. Kayak jarak, waktu, eh berapa jaraknya itu rumus jarak, terus debit, rumus apa namanya ruang, seperti itu, bangun ruang. Terus ada deret angka, ada deret huruf itu untuk kecermatannya. Dan kedinasan kalau nggak salah Pauli Kreplin udah pernah dengar Kak? Nah, Pernah tes Pauli atau Kreplin? pernah Kak. Pernah. Nah, Kak. Hmm, oke. Jadi penambahan dari atas ke bawah kalau Pauli itu dari atas ke bawah, pokoknya sampai bawah Hmm. dan itu berbentuk tes koran, tes besar Iya. kertasnya. Mm-mm. Berarti Yaitu dia makainya untuk yang itu Kak ya, bukan yang dari bawah ke atas itu ya? Yang koran ya Kak? kalau bawah bawah ke atas itu yang segini, Iya, yang A4 baca. atau F4. Itu namanya Kreplin. Dan sebenarnya sama untuk dasarnya penambahan. Tapi ini ada info juga, eh, ada instansi ini tiba-tiba bukan penambahan, pengurangan. Jadi nanti pengurangan kita juga ini aja, belajar sedikit-sedikit saja. Hmm.
Jadi biar nggak kaget kalau misalkan langsung nanti pengurangan seperti itu. Soalnya kan biasa penambahan kan untuk latihannya. Iya, Terus nanti ada kalau untuk grafis, nanti kita akan belajar tentang grafis hari ini. Itu menggambar pohon, menggambar manusia, dan Hmm. ada HTP namanya host three person 3. Udah pernah sebelumnya untuk menggambar ini? Sudah pernah nggak? Oke. Oh, sebelumnya pernah ini tes di Pernah nggak? Saya apa dulu simulasi? akpol nggak dua Hmm? kali ya. Oh, oke oke. Kalau Iya, akpol tuh lebih ke ini ya, kecermatannya angka hilang, simbol hilang, iya simbol hilang seperti Kak. itu. Oke, berarti aman ya kalau misalkan untuk yang seperti itu udah, maksudnya sudah pernah. Oke. Iya Kak. Hmm. Terus nanti untuk kepribadian di modul tuh ada EEPS, Papikostik, terus ada psikometri, nanti itu mengungkap kepribadian kita dan kejiwaan. Oke. Eh, Oke, mungkin untuk ini sebentar Kak. Saya tuh baru pegang. Oke, mungkin dari tes psikologi ada pertanyaan dari introduce-nya, prolognya? Tidak ada sih Kak. Berarti sebenarnya Oke. basicnya sama aja ya Kak ya. Recording in progress. Sama, kalau misalkan mungkin dari Akpol sebenarnya udah pernah masuk kan? Iya. Udah pernah ikut ini? Terus untuk eh, kita tadi udah berdoa belum sih Kak? Belum ya? Sudah Kak. Oh sudah ya? Ya. Oke. Ya Allah, saking keburu-burunya saya agak. Oke. eh Langsung ke grafis saja ya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan di ini. Iya Kak. Oke. Mungkin untuk grafis tuh tentang HTP-nya dulu. Eh, HTP. DAP. Draw a person. Di situ biasanya kalau kalau mungkin dulu di Akpol perintahnya cuman gini nggak sih? Silahkan menggambar orang lengkap. Iya. Iya. Iya Kak. Dulu menggambarnya apa? Kalau Saya Kak Mira. gambarnya ini Kak. Taruna Kak. Oke, Taruna. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk draw of person, nah ini kalau misalkan introduce-nya tuh dikembangkan Force Gottschalk, sedikit introduce ya, pada tahun 1926 dan awalnya tuh draw of man, bukan draw of person. Dan di sini hanya untuk menggambar seorang pria pada waktu itu ya. Tapi Iya Kak. dikembangkan lagi karena kebutuhan, makanya bisa untuk menambahkan gambaran sosok wanita. Di sini kan sebenarnya dilihat dari gendernya juga. Kalau laki-laki memang biasanya menggambar laki-laki. Kalau wanita biasa menggambar wanita seperti itu. Kalau kebalikannya, misal saya wanita menggambar laki-laki seperti itu, ada indikasi ada penyimpangan. Iya Kak. Untuk gendernya sendiri ya. Dan di sini tujuannya adalah untuk menguji kematangan seseorang dari untuk kepribadian. Nah, di sini benar tadi. Kalau misalkan Akmil kan memang taruna.
kalau misalkan untuk STI sendiri nanti boleh tahu ini ada formasi kayak gitu Kak apa Gimana Kak? nantinya Maksudnya? untuk profesinya maksudnya nanti bekerjanya di bagian Oh, di formasi apa gitu? Oh, untuk Kak Bira sendiri? kalau saya sih paling di ini Kak, di lapangan Pak, apa agen lapangan Pak, tetap di Oke. serba rutin Kak paling nggak. Mm-mm. Jadi kalau misalkan sedikit tips ya, eh, nanti menggambarkannya sesuai nantinya kita akan menjadi apa di situ, di pas Hmm, pekerjaannya ini. Eh, Memang benar yang kemarin untuk Akmil Taruna, tapi kan di sini bidang kerjanya berbeda ya. iya Kak. Mm. Jadi di situ tipsnya kita menggambarkan benar-benar eh, orang secara lengkap dari atas sampai bawah beraktivitas dan itu beraktivitasnya seperti yang akan besok masuknya jadi apa pekerjaannya besok. Misalkan kalau di lapangan dengan baju seragam ya biasa ya. Iya Kak. Mm-mm. Berkegiatannya maksudnya itu mau ngapain kayak gitu. Udah ada Iya, bayangan mau ngapain nanti gambarnya? belum Kak kalau itu ya. Belum. Belum Kira-kira ya. nanti pekerjaannya ngapain tuh kalau misalkan di lapangan? Survei atau Paling kalau saya sih kurang masih belum terlalu ini sih Kak, belum terlalu ngedalamin Kak. Soalnya kemarin tuh emang hmm. pas gagal aja makanya saya daftar. Oke, mungkin di sini ya di ini dulu kita riset dulu kan nantinya Iya, dengan kemarin Kak Bira ngambil formasi apa di situ bakalan ke depannya kayak gimana. Biasanya kayaknya kalau di STIS itu belajar dulu nanti terus kalau misalkan kerja pakai seragam kan? Ada kalau seragam dinasnya untuk kan? kalau STIN enggak Kak, kalau STIN tuh tergantung penempatannya lagi sih Kak. Ada kemarin tuh saya sempat ketemu sama orang BIN yang lulusan STIN Hmm. pakai bajunya baju sipil Kak, baju batik Kak. Oh, malah biasa. Biasa gitu Iya, ya? iya, karena Oh, oke. identitasnya kan Kak. Oh, oke. Berarti kayaknya pakai baju rapi saja gitu ya. Iya, Kak. Berkerah, kayak gitu. Kalau bisa lengan panjang. Ini. Iya, Oke, mungkin kira-kira gambarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk grafis seperti ini, eh, tapi kalau misalkan Kak Bira udah jago gambar sih itu oke. Sebenarnya untuk kebagus enggaknya tuh nggak pengaruh. Yang penting proporsional. iya Dia Kak. ada di tengah, center, tepat. Jadi nanti akan saya kasih tipsnya dibagi Hmm. menjadi tiga kayak gitu. Eh, jadi proporsional kepala sampai kaki itu kayak kita ya kayak kita benar-benar berdiri seperti manusia kayak gitu biasa. Jadi kita menggambarkan sesuai seperti yang kita lihat seperti itu. Kalau bisa jangan ada nanti ya, kalau bisa jangan ada hapusan atau coretan dan arsiran yang nggak perlu. Iya Kak. Oke. Jadi kayak detail ya, mungkin untuk tangan kayak gitu. Dia lagi ngapain seperti itu diusahakan detail. Tangannya 5, terus usahakan juga untuk mata tuh jangan sedih, mulutnya juga senyum seperti itu. Jadi itu kita menggambarkan di sini tuh kita menggambarkan masa depan kita seperti apa sih sebenarnya di DAP sini sendiri. Hmm. Jadi bukan kita yang sekarang atau kita yang sebelumnya, tapi di sini kita menggambarkan 3 tahun mendatang atau 5 tahun mendatang kita akan menjadi seperti apa. Udah ada Iya, gambaran nih dari yang ini saya paparkan. iya Kak, menurut saya.
Oke, mungkin kalau misalkan ini, hmm, jadi, jadi itu pembagian ini untuk gambar dari kepala sampai, dari kaki, kaki dulu dari bawah kaki sampai lutut, lutut sampai pusar, pusar sampai kepala. Jadi itu pembagian tiga ininya. Jadi dia biar proporsional. Lutut, di atas pusar. Sorry Kak, dada. Jadi kalau misalkan ini, Iya kak. saya belum bisa sharing. Iya. Untuk kaki sampai lutut. Jadi ini dari pagi sampai ke lutut, terus dari lutut sampai di atas pusar di bawah dada deh. Nih di sini. Hmm. Hmm, apa dada? Dada sih it's okay kalau misalkan ini. Dada, terus dada di sampai kepala atas. Kelihatan nggak? Iya kelihatan kak. Hmm. Jadi pembagiannya di situ biar proporsional. Tipsnya di situ. Terus untuk biasanya agak agak ini di sini. Apa namanya? Jadi leher tuh Kebesaran jangan gitu. kecil. Iya. Diusahakan biar untuk menahan kepala tuh bisa gitu loh. Kadang banyak sih kemarin siswa tuh kalau gambar leher tuh agak kecil. Jadi kayaknya Iya. nggak proporsional untuk menahan kepala. Untuk mata, hidung, mulut, ini jelas. Ini tangan juga detail. Ini tangan, ini tangan. Ini aktivitas. Ini kalau menjadi masuk polisi ya, mungkin seperti ini. Ini masuk tentara, mungkin seperti ini. Ini jadi guru. Makanya ini nanti mungkin apa bawa tas kayak gitu kali ya. Iya kak. Cincin Paling. tas, terus pakaian lengkap, rapi, bersepatu, nah seperti itu. Oke, mungkin mau dicoba sekarang kan? Tapi tipsnya gini juga, udah tahu belum kalau misalkan buat biar proporsional, Iya paruh dilipat. di, dilipat. Oke, dulu gitu juga pas dimasuk akum ya. Iya kak. Pas aku saya kayak gitu kak. Biar di tengah. Oke. Jadi kira-kira biar di tengah. Oke, mungkin bisa dicoba Kak. Saya juga akan cara-cara sedikit nanti. Sebentar saya ngambil pensil dulu kak ya. Oke, silahkan Kak.
Oke, udah ketemu pensilnya. Sudah kak. Pensil, pensil HB apa? 2B. 2B kak, HB-nya hilang. Oke, nggak apa-apa. Ini buat belajar dulu kok. Iya kak. Biasanya di sana sudah disediakan. Iya kak. Hmm. Hmm. Coba. Oh, nanti juga kalau misalkan ini, mungkin tadi kalau misalkan mau ditambahin aksesoris, aksesoris yang lazim, yang biasa dipakai. Iya kak. Terus, sesuai dengan pekerjaannya. Terus kedetailan itu yang kamu tadi, jangan lupa buatlah wajah yang lengkap dengan bibir, mata, alis, hidung, mulut, telinga, rambut, terus tangannya juga 5 jari, sepatunya, terus proporsional di tengah-tengah kertas. Terus untuk deskripsi, nah kayak kemarin mungkin flashback. Setelah menggambar, Anda akan diminta memberikan deskripsi singkat atas gambar Anda. Minimal adalah usia dan pekerjaan apa yang sedang dilakukan pada gambar Anda. Lebihkan usia. Jadi 1 sampai 3 tahun lebih muda. 3 sampai 5 tahun juga nggak apa-apa. Orang yang Anda gambar akan mencerminkan Anda di masa depan. Nih, lebih ke mencerminkan optimisme. Terus nanti juga ada dituliskan kelebihan dan kelemahan. Oke, silahkan untuk gambar.
Kayaknya kalau di TNI Polri cuma 5 menit ya Kak ya buat menggambar. Iya kali 5 berapa ya itu kak, 10 kalau nggak salah kak. Saya lupa juga. 10 ya? Iya, Itu singkat kok ininya. iya tapi ini Apa? kok cukup kok waktunya kak. Terakhir. Oke.
Nggak selesai kan? Bentar, Kak. Sudah Kak, tapi belum proporsional Kak. Coba lihat. Oke, itu itu berapa usianya berapa? Belum ditulis Kak. Nama, kira-kira namanya siapa? Usianya berapa? Kalau sekarang Kak Bira berapa usianya? 19 Kak. 19. Berarti 3 tahun mendatang 22. Mau ditulis usia berapa nih? 22 Kak. 22, oke. Dia pakai yang kelebihan kekurangan juga nggak sih Kak? Mm, Kelebihannya kira-kira dia apa? Kekurangannya apa? Berapa berapa Kak? Kalau nggak salah tuh 3 ya. Hmm? Tiga Boleh. tiga ya. Mm-mm. Cari kelebihan apa kekurangan nih yang pusing nih? Kekurangan Kak. Takutnya lupa Kekurangan. soalnya Kak. Ya. Mungkin kekurangannya bisa ini. eh Selalu ingin tahu, selalu penasaran.
pengen pengen menggali hal-hal yang baru gitu. Keingintahuan untuk hal-hal yang baru, selalu pengen tahu. Terus, hmm, Sudah, oke, coba coba dilihat lagi. udah kelihatan lagi nih. Oke. Mm-mm. Tapi dia udah center sih di tengah, udah Iya, tapi saya lumayan. saya masih bingung sama ukurannya, Kak. Oke, mungkin untuk lengannya itu Kak. Iya, Eh, jadi dari bahu bahu ke ini kan biasanya nggak begitu panjang, itu mungkin nanti dikecilin sedikit, terus iya, agak ke bawah karena di bahu sini, lengan sini kan agak memang agak turun kan iya. proporsionalnya. Terus apa tadi? Oh, di sana memang pakai baret ya? Kalau di Dia pakai baret, Kak. Ada dua dia bajunya, yang hitam sama yang merah, Kak. Kalau yang merah sama kayak Tarunakol, Kak. begitu. Pakai topi ini, Kak. Mm-mm. Yang Oke. satu yang baju hitam tuh pakai baret, Kak, baret merah. Mm. Oke, kira-kira mungkin nanti Kak Bira kan yang gampang yang mana yang lebih eh, lebih bagus untuk digambar ya, lebih lebih di Iya, terus tangannya tadi gimana coba? saya milih aktivitasnya Jempol. itu loh, Kak, yang bingung, Kak. Oh, oke. Eh, sorry, kalau misalkan saya lihat ini matanya kayaknya Iya, tadi agak kegede, gede sebelah tadinya. gede Sama sedikit. dagu, Kak. Dagunya agak Dagu. sembilan, Kak. Mm. Tangan, eh dia aktivitasnya sedang bersiap untuk bertugas. Apa gimana ya? Itu memang ditaruh belakang. Iya, Kak. Oke. Hmm, kasih untuk aksesorisnya ini. Namanya siapa kalau di sini? Namanya Dono, Dono. Kak. Oke. Gak apa-apa. Usianya dua-dua ya. Iya, Aktivitasnya kalau Kak Bira nulisnya apa ini? ini, Kak. eh, lagi menyemangati anggota, Kak. Oke. Hmm. Terus kelebihannya apa nih? Kelebihannya eh, kemampuan menganalisa tinggi, bertanggung jawab, jiwa Hmm. memimpin, Kak. Oke, sip. Good. Kekurangannya ini yang kayaknya salah nih, Kak. Egois, kompetitif, sama yang terakhir tadi keinginan akan sesuatu hal yang baru. Mm-mm. Keingintahuan. Oke. Egoisnya tuh, jangan. Yang egoisnya kayak yang salah. Mm-mm. Lebih ke kompetitif, oke. Eh, egois. Hmm, kalau kak teguh, bukan teguh. Kuat pendirian, kuat pendirian. Kuat pendirian tuh negatifnya ke apa ya? Agak keras kepala kali ya kalau untuk pemimpin. Iya, berarti Iya bisa tuh egois untuk keras kepala. keras kepala. Bisa. Daripada egois, kalau egois kan kadang merugikan orang lain ya. Kalau keras kepala kan Iya, keinginan kuat gitu loh, keinginan pribadi yang kuat. iya. Oke.
Oke, mungkin nanti digambar lagi ya buat mungkin kalau ini nanti malam deh habis kita ini buat Iya Kak. besok PR buat besok ya. Iya Kak. Oke, diusahakan lebih lebih proporsional lagi. Tadi yang atas yang kurang profesional, untung yang bawah kayaknya udah bagus sih. Oke. Kalau bisa tangannya jangan ke belakang. Iya Kak. Mm-mm. Tadi kebetulan karena salah aja Kak, makanya saya terkebelakang. Salah Oke, narik ke ininya aman Kak. ya. Heeh. Tapi kalau Kekecilan. misalkan sikap aktivitas untuk menyemangati bahwa wih, ke belakang juga it's okay sih kalau aktivitasnya menyemangati, Iya Kak. tapi kurang detail untuk ini. Tapi ya udah nanti cari ini, cari gambaran lagi apa kira-kira mau gambar yang kayak gimana. Eh, tapi udah lumayan sih ini, udah proporsional di tengah, udah bagus lah. Iya Kak. Nanti tinggal di ini lagi. Oke, dari draw a person ada pertanyaan? Tidak ada Kak. Oke, kita lanjut menggambar tentang ini, pohon. Namanya Draw of Tree, HTP biasanya. Oh, Draw of Tree. Ini dikenal Baum test namanya. Itu dalam bahasa Jerman itu Baum test itu. Oke, itu untuk tes Baum ini, tes pohon Hmm. dikembangkan, ditemukan oleh Carlos Korts. Beliau adalah seorang psikolog dari Swiss. Dari tes ini akan menilai karakter dan pribadi seseorang melalui hasil analisis gambar pohon yang dibuat. Soalnya biasanya di sini kan gambarlah pohon, kecuali pohon pisang sama pohon kelapa seperti itu kan. Iya Kak. Hmm, terus, nah, jadi tidak sembarang pohon ya bisa dipilih karena yang digambar tuh biasanya pohon berkayu, jadi tidak boleh. Yang lain itu pisang itu tidak ini. Kalau biasanya kayu dari akar, batang, ranting, ada daun dan ada buah. Biasanya 5 itu yang jadi ini. Balik ke tadi sama kayak DAP proporsional. Jadi kayak kita melihat pohon yang biasa kita lihat, kita gambarkan di dalam kertas. Jadi untuk akar, akar kayak kelihatan aja di permukaan. Siap Kak. Terus pohon, jangan lupa rantingnya itu ada kayak serat-serat kayak gitu. Terus rantingnya yang agak banyak, jadi dia kuat batangnya. Terus apa namanya, rantingnya juga karena di situ ranting kan menopang daun sama nantinya ada buahnya juga. Iya Kak. Terus kalau misalkan ini batang pohonnya juga yang lebar dan kokoh. Jadi ini menunjukkan kekuatan. Kalau Kak Bira itu tangguh dan tidak goyah. Tuh. Dia terus batangnya lurus, lebar, kokoh, batangnya lurus. Kalau itu lebih ke bisa menyiapkan perencanaan kalau misalkan ini. Terus kondisi batangnya bergelombang, kayak gelap berarsiran kayak gitu yang seratnya tadi. Itu tuh lebih ke menunjukkan Anda hmm, yaitu detail juga kan. Terus untuk daun dan ranting juga misalkan detail. Terus akar tadi
ini aja, nggak usah yang sampai bawah kayak gitu. Sepenglihatan kita biasanya saja. Terus eh, tadi kayaknya agak tipis, tipis apa tebal sih tadi. Untuk belakang ini kertas Kak Bira tadi ini nggak sampai tembus kan? Enggak. Oke. Gitu aja. Kan dengan jadi kalau misalkan ini gambar pohonnya tuh ya kayak di AP tadi, kalau draw of person tadi, manusia tadi, kita dilihat kita masa depannya. Tapi kalau di sini pohon disahkan sesuai dengan posisi yang jabatan yang hendak dilamar, yang akan nanti posisinya di mana, formasinya di mana. Jadi ya kalau misalkan untuk menjadi pemimpin berarti yang banyak daunnya, pohonnya ya, Ya, oh, yang kuat, batangnya, seperti itu. Udah ada gambaran, mau gambar apa nih? pohon mangga paling. Pohon mangga, oke. Mungkin kayak tadi juga di tengahnya, biar proporsional, ditekuk sedikit. Oke. Biasanya kalau misalkan instruksinya menggambar pohon berkayu, bukan pohon jenis perdu, cemara, pinus, beringin, pisang, bambu, kelapa, dan jenis rumput-rumputan. Terus yang kedua, menggambar bagian pohon secara lengkap, ada batang, daun, akar. Terus setelah selesai menggambar pohon, tuliskan nama atau jenis pohon yang telah digambar. Oke, oke, silahkan dicoba untuk Siap. menggambar pohon. Ada pertanyaan sebelum menggambar? Tidak. Oke.
keluar ya? Bentar, Kak. Sebentar Kak, mama saya nelpon Kak. Bentar, Kak. Saya pindah ke sini ya, Kak ya. Siap Kak. Halo, Kak. Iya Kak, Iya, Kak. bentar Kak. Oke. Oke. Nggak apa-apa. Silahkan dilanjutkan dulu. Udah Kak. Sudah, coba dilihat. Oke. Kalau ini arsiran sedikit nggak apa-apa, Kak. Misalkan seperti ini. Aduh, nggak kelihatan ya. Oke, saya. Em, oke, untuk batang aman. Daunnya, daunnya itu kurang ini ya. Oke, oke, banyak buahnya, hasilnya banyak, rantingnya juga ini. Ini kalau misalkan yang bawah untuk akarnya segitu nggak apa-apa. Tapi ada bawahnya untuk jadi dia tuh nempel di tanah. Ada sedikit garis ilusi di ininya. Masih itu Kak ya. Bawah. Kasih rumput-rumput sedikit kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi garis kayak gini aja Kak. Mm-mm, Nggak kelihatan. kelihatan. eh Agak ini sinyal saya. Tapi cukup cepat kok, udah aman. Itu gambar apa? Pohon mangga. Pohon mangga Kak. Kalau pohon mangga kayaknya untuk daunnya
Agak di ini deh. Bentar. Saya share screen. Pohon mangga yang besar. Kayak gini mungkin. Terus bawahnya tuh ada garis. Ini lah, Kak. Garis. Yang garis bawah ini. Kelihatan nggak ini saya, kursor saya? Kelihatan nggak? Hmm. Jadi dia ada. Nah, di halaman 300 persen. Aduh, bukan ini. Jadi di sini tuh ada ini lagi. Nggak cuman ini tok, tapi ada. Aduh, ini nggak kelihatan. Nah, nah, kalau misalkan bisa untuk daun-daunnya kelihatan kayak gini Kak, tapi memang detail sih. Kan pohon mangga sendiri kan seperti ini nih, kalau kita lihat biasanya. Iya, Kak. Kan? Besar. Tapi it's okay sih. Ya, bagus. Oh, mungkin untuk ini kayak gini nih, ada kelihatan daun-daunnya samping. Agak detailnya sedikit nih. Hmm. Gimana? Ngerti kan tuh. Jadi kan Hmm. ujung-ujungnya tajam, dibuat tajam gitu aja kayak. Mm-mm. Tapi jangan tajam banget melengkung ini. Soalnya Hmm. ketajaman juga itu interpretasinya berbeda. Oh iya. Hmm. Ada tajamnya tapi jangan tajam banget. Oke. Tetap melengkung. Kayak kayak gini kan ini lebih. Ya ini berwarna. Kalau ini. Hmm, hmm. Nah, untuk mungkin sampingnya agak di aduh. Hmm, kayak gini, agak ada garis ilusi buat tanahnya gitu. Hmm. Ditambahin itu aja sih mungkin masukan saya sama Iya. daun. Kalau yang lain overall lebih bagus sih. Tambahin yang kayak kayak gini. Ini kalau misalkan masih cukup waktunya kasih ayam, nggak usah juga nggak apa-apa. Yang penting fokusnya tetap di pohon itu. Iya. Hmm. Mungkin ada pertanyaan untuk Tidak gambar ada. pohon?
Oke, selanjutnya itu ya nanti koreksi mungkin di daun sama itu nggak tanahnya. Kasih masukan saya cuman itu aja. Ya, nggak ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Oke. Oke, selanjutnya kita akan ini. Ini sebenarnya tentatif ini. Kayaknya ada yang keluar, ada yang nggak. Kemarin di Akpol ini nggak ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Host three person, tiga gambar. Gambar rumah, pohon, dan manusia. Iya, Kak. Ada? Keluar nggak kemarin? Aduh, saya lupa, Kak. Soalnya saya Oke. tuh kemarin pas akpol tuh saya tuh sekalian ini, Kak, sekalian belajar sama yang buat akpol juga kemarin. Jadinya lupa-lupa Mantap. ingat, Kak. Nah, tapi pernah gambar untuk host three person? Pernah, Kak. Hmm. Yang ini yang agak susah, Kak. Soalnya ini suka tabrakan gambarnya. Oke, kalau yang ini sedikit. Oh, mau ngambil dulu? Kalau kalau host three person ini lebih ke keluarga. Kita dilihat tentang keluarga, lingkungan sekitar, dan cara kita berhubungan dengan orang lain. Kalau tadi kan tentang diri kita pribadi. Iya. Yang ini tentang ini hubungan kita dengan orang lain, tentang keluarga. Nah, waktunya biasanya lebih panjang daripada menggambar manusia apa pohon tadi. Soalnya di sini kan subjeknya memang tiga yang pokok. Biasanya instruksinya gini, kita untuk menuliskan identitas, terus nama lengkap, instruksinya menggambar rumah, pohon, dan orang. Anda dibebaskan untuk menggambar sesuai imajinasi dan keinginan Anda tanpa dibatasi atas aturan apapun. Oh, ngantuk, Kak. Udah makan kan? Udah, Kak, aman, Kak? Oke. Gambar rumah. Nah, ini kurang begitu ini sih. Kayaknya gambarnya tadi bagus deh, Kak Mira. Kalau misalkan penggambaran tentang ini ya, tentang house three person, kira-kira mau gambar yang paling kiri apa dulu nih? Tata letaknya nih. Kalau Nggak saya biasanya gambarnya terpaku di tengah semua, Kak. di tengah semua. Iya, jadi rumahnya di tengah, tapi yang pohonnya biasanya saya gambar. Kemarin tuh saya sempat gambar satu kan, Kak, di kanan kalau nggak salah tuh, Kak. Cuman katanya jangan cuma di kanan, kalau bisa gambarnya dua-duanya, Kak. Kiri kanan, Makanya kira-kira mau biar yang di kiri seimbang. apa, yang di tengah apa, mau yang di kanan apa? Paling saya di tengah, Kak, di tengah rumah, kiri kanan itu taruh pohon, terus orangnya di depan rumah, Kak, di tengah juga. Oke. Tapi itu mempengaruhi juga sih kalau misalkan ini. Coba deh, coba coba kayak gimana gambar dulu. Kita masih ada setengah jam kok. Aman, cukup. Tetap ya, ukurannya proporsional. Iya, Kak. Jangan menggambar manusia lebih besar daripada rumahnya.
Oh iya, manusianya kalau bisa yang beraktivitas juga ya Kak ya, nggak Iya. cuma diri saja. Oh, oke. Kekecilan nggak? Coba. Kekecilan. Iya. Oke. Oh itu dua orang ya? Iya, Kak. Hmm. Mending satu orang saja. Oh Dan iya. pohonnya satu saja. Hmm. Kalau itu seimbang. Dua.
Itu dua orang kira-kira apa namanya? Skripsinya gimana nih? Lagi ini Kak, lagi pamitan Kak. Gitu, Salim. Iya. Oh, yang satu tangan kiri ya? Oh iya. Oke, pintunya terbuka bagus. Jendelanya juga ini ada dua. Hmm, kalau coba satu saja, eh, apa namanya? Rumah satu, Orang. pohon satu, orang satu. Coba Hmm, digambar lagi. Eh, gambarnya agak besar sedikit. Jadi kira-kira ya tadi kekecilan sih. iya. Kalau misalkan bisa, gambarnya, gambar manusianya pakai seragam nggak? Hmm, Hmm, terus seragam rapi. Tetap jenis kelaminnya ini ya, laki-laki ya. iya. Hmm.
Ini nih Kak, Oke. Aktivitasnya lagi? nyiram tanaman nggak telat nih ya. Oke. Oke. Mungkin nanti oh, oh, bisa dilihat ke atas sebentar untuk ketebalan ini. Dimiringkan Kak ke atas Kak. Coba Kak. Diputer. Oke. Agak tebal. Oke sih. Itu ada garasi berarti ya untuk di kiri ya. Iya Kak, Oke, nggak apa-apa sih. Ada pagarnya nggak? Bukan. nggak ada lupa Kak. Langsung ini ya. Iya, Langsung jalan. Oke. Mungkin nanti ini ditambahin tentang atapnya. iya Kak. Atapnya. Kayak mungkin kalau ini genteng apa ininya. Hmm, iya Kak. Itu kan kelihatan eh, sama kayak yang tembok ya. Hmm. Jadi mungkin sedikit ini kalau misalkan tentang rumah ya, objek-objek yang ini dari komponen atap, bagian atas tuh kayak mengindikasi sisi hayalan kita, angan-angan cita-cita. Terus kalau nggak ada atap tuh lebih diibaratkan sama orang yang kaku, yang ini. Makanya di situ ada mungkin garis-garisnya, gentengnya. Oke. Mungkin untuk pintu dan jendela tadi kebuka kan pintunya? Iya Kak. Jadi kita orang yang terbuka, punya hubungan yang baik. Terus jendela yang tadi jendelanya berapa? Dua kan? Dua Kak. Dua, oke. Proporsional untuk ini. Kalau mau dikasih gambar tuh interpretasi pagar tuh lebih eh, dia untuk melindungi sih di situ. Iya Kak. Hmm. Sebenarnya gambar rumah dan tahu nggak gambar rumah tuh interpretasinya ke siapa kalau di dalam keluarga? Lupa saya Kak. Waktu Bukan. itu pokoknya condong kiri, condong kanan tuh antara Hmm. ibu sama ayah Kak. Kalau rumah ibu, Iya. kalau rumah ibu, kalau untuk pohon ayah, dan manusianya itu menggambarkan diri kita. Hmm. Gak apa sih cukup bagus. Hmm. Terus untuk pohon, sebenarnya interpretasi pohon nggak kayak baum tadi, gambar pohon cara ini. Tapi tadi juga udah proporsional sih untuk pohonnya di samping itu tadi. Oke. Kalau manusia udah ya benar laki-laki. Hmm, terus seluruh tubuh tadi kelihatan beraktivitas seperti itu ya. Iya. Oke, mungkin dari gambar three house person, house three person HTP. Ada Hmm. pertanyaan? Tidak ada Kak. Oke. Hmm, itu tadi ini ya. Dicoba ini Kak, takutnya besok suruh yang berdiri. Itu tadi kan landscape ya. Iya Jadi Kak. coba digambar yang pakai seperti ini.
yang Pokoknya lihat besok terus. instruksinya harus menggambarnya ini tegak. Oke. Saya dari tadi menggambar ini terus dengan lebar yang landscape portrait. Oke. Mungkin itu tadi kita sudah belajar tentang grafis ya, apalagi lebih ke Iya. personalitinya karena di sini sedikit coretan saja tuh di psikologi tuh ada maknanya. Hmm. Terus kayak tadi mungkin yang terakhir ada ini nggak coretan buat jadi kayak itu real menyentuh tanah kayak gitu. Ada kan? Ada di pohon nggak paling nggak? Oke, rumahnya juga kalau misalkan ini kelihatan. Kalau misalkan mau gambar jalan pun dia jelas. Kalau misalkan ini antara halaman sama jalan Iya. lebih lebih jelas. Jadi kita tegas itu ini oh ini untuk porsi ini wilayah jalan, ini porsi wilayah rumah, halaman rumah seperti itu. Tadi selangnya ada ini enggak? Ada kerannya itu enggak? Ada nggak? Ada, oke. Sih. Jadi benar-benar masuk akal. Seperti yang jangan tiba-tiba yang takutnya tadi selangnya nggak ada kerannya kan, tiba-tiba kok ada selang. Oke. Ngadep ke kiri ya tadi, ke kanan berarti. Kiri ya, lebih ke kiri. Oke. Tapi kalau dilihat kayak gini lebih ke kanan sih, Kak. Oke, bagus dikasih ini. Nah, Hmm. lebih lebih kelihatan kan untuk daripada tadi. Yang jalan sama itu tadi, kalau misalkan mau mau ditambahin, diperjelas untuk garis tegasnya. Oke, mungkin itu saja. Ini sudah jam 3 kalau mau siap-siap mau ke GBK. Iya. Sekarang posisinya di Jakarta mana nih? Di Cibubur nggak? Oh, Di Cibubur, Bogor. perbatasan. Heeh. Oke, ya lumayan tuh Iya. perjalanan. Soalnya Jakarta tuh kalau nggak ini, ya itu takutnya nanti macet. Iya. Oke, mungkin itu saja, Kak. Nanti ketemu lagi jam 7:30. Iya kak. Oke, kita nanti selesaikan grafisnya juga. Ada satu lagi tes wartek kayak gini. Kalau misal saya kasih file, nanti bisa ngeprint nggak? Bisa kak. Oke, nanti saya kasih file. Nanti tolong di print ya. Dua Iya. deh, buat satunya. Kalau misalkan ada yang berbeda. Oke, nanti sebelum ini tolong dipersiapkan untuk ininya, di print dulu. Kalau ada pensil HB, tapi kalau itu juga nggak apa-apa, Iya. yang penting kita belajar. Soalnya berbeda ininya. Di situ kita akan lebih kuat kalau 2B itu. Oke, oke, nggak ada pertanyaan ini? Kita cukupkan kalau tidak ada. Tidak ada kak, aman kak. Oke, oke, mungkin itu saja, Kak. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang grafis. Mungkin dari saya cukupkan. Kalau misalkan ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan, nanti langsung ditanyakan saja untuk tes grafis. Oke, mungkin itu saja. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gitu saja, Kak. Wabillahi taufiq Iya. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kak. Oke, saya izin live ya. Iya kak.